Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah dengan izin Allah taala kita bisa bertemu kembali. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran sirah. Nah, kali ini kita masuk di penaklukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sebab-sebab penaklukan. Yang pertama adalah ya didasari dengan pembelaan terhadap akidah Islam. Nah, didasari ya karena tujuan untuk membela ya terhadap akidah Islamiyah. Dan barakallahu fikum. Karena pada waktu itu sudah kita maklumi bahwasanya ya setelah jeda Rasul yang sangat lama dari Nabi Musa kepada Nabi Isa ya dengan Nabi Muhammad SAW adalah jeda waktu yang lumayan lama. Nah, dengan itu ya kebanyakan kaum muslim sudah menyimpang dari akidah yang lurus. Ya, kebanyakan sudah menyembah kepada berhala-berhala, patung-patung dan juga kepada eh, kebanyakan meninggalkan agama yang lurus. Dan setelah itu baru diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengembalikan akidah ke dalam akidah yang lurus. Dan barakallahu fikum. Tentunya itu butuh dengan perjuangan yang sangat keras diantaranya dengan melakukan peperangan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka untuk berdakwah mengajak kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam rangka untuk menyebarkan Islam di luar Jazirah Arab. Ini di antara sebab-sebab penaklukan. Nah, sebab-sebab penaklukan kaum muslimin ya di beberapa wilayah di luar Jazirah Arab. Nah, kita lanjutkan. Dari hasil-hasil penaklukan tersebut, ya maka banyak manusia yang masuk ke dalam Islam. Ya, kemudian bertambah luas wilayah kaum muslimin, kemudian tersebarnya bahasa Arab, kemudian tersebarnya ketentraman dan keamanan di seluruh penjuru. Ya, yang dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian melapangkan atau meluasnya sumber-sumber Baitul Mal bagi daulah Islam yang nanti berguna untuk membantu ya orang-orang yang duafa, orang-orang yang kurang mampu. Ya, baik itu dari kalangan kaum muslimin maupun juga dari kalangan non-muslim. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, pasal yang selanjutnya adalah memerangi murtadin atau orang-orang yang murtad, keluar dari Islam. Sebab-sebab murtad, ya, orang-orang yang murtad terjadi, ya, awal terjadi adalah ketika wafatnya Rasul SAW, yaitu ketika di masa awal-awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di antara sebab-sebab mereka murtad adalah karena tidak kokohnya keislaman dan keimanan dalam hati mereka. Kemudian karena fanatisme kesukuan ya. Nah, kemudian juga karena keinginan menjadi penguasa. Ya, ingin menjadi penguasa. Kemudian karena keinginan untuk bebas dari beban syariat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang pertama, yang selanjutnya adalah sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap orang-orang yang murtadin ini, orang-orang yang murtad. Yang pertama beliau sangat tegas ya dalam memerangi kaum murtadin ini. Ya, di antaranya beliau mempersiapkan 11 pasukan ya khusus ya untuk memerangi orang-orang yang murtad ini. Nah, nanti akan disebutkan tentang 11 pasukan tersebut ya. Kita meroja dulu bahwasanya keberhasilan Khalifah Abu Bakar ya diantaranya adalah berhasil memerangi kaum murtad ya, diantaranya adalah nabi palsu ya, dan mereka-mereka yang ingkar dari kewajiban membayar zakat. Dan juga berhasil mengumpulkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk mushaf, kemudian berhasil melakukan penaklukan di sejumlah wilayah seperti Irak dan juga Suriah dan juga nanti ada yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Baik, ini adalah nama-nama panglima dan kemana mereka ditugaskan ya oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang pertama adalah Khalid bin Walid dikirim untuk menghancurkan uh, Tulaiha ya As-Sadi ya. Ini termasuk dari orang-orang yang murtadin ya. Nah, kemudian setelah itu Khalid bin Walid berhasil menumpas Tulaiha As-Sadi ini. Nah, setelah itu melanjutkan menyerang Malik bin Nuwairah ya di Butoh ya, dan juga orang yang lainnya ya. Dan setelah berhasil menumpas ya 6 orang-orang yang murtad ya yang dipimpin oleh Malik
bin Huwairah ini, Khalid bin Walid melanjutkan ya untuk membantu ya Ikrimah bin Abu Jahal untuk menumpas Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab. Dan akhirnya Musailamah al-Kadzdzab dan juga orang-orangnya berhasil ya ditumpas oleh pasukan kaum muslimin ya. Nah, walaupun kaum muslimin ya dalam perang ini, perang melawan orang-orang murtad ini ya, terutama ketika menumpas nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab ini, banyak dari kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada. Di antara sahabat-sahabat besar ya, sahabat-sahabat termasuk dari penghafal Al-Qur'an. Nah, tetapi ya dengan itu juga telah terbunuh ya ribuan dari orang-orang yang murtad dari pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab ini. Dan seterusnya ada Muhajir bin Abu Umayyah yang diutus untuk menghancurkan sisa-sisa pasukan Al-Aswad Al-Ansi dan membantu kaum Abna menghadapi Qais bin Maksyuf ya, kemudian menuju Kindah di Hadramaut. Dan seterusnya dari pasukan-pasukan ini yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang murtad. Barakallahu fikum. Ini saja dulu dari pelajaran kita tentang penaklukan-penaklukan di masa Khulafaur Rasyidin. Nanti insya Allah di bahasan selanjutnya kita akan lanjutkan yang dari penaklukan Persia, Irak, dan selanjutnya. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.